Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasana dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Sekarang saya berada di semester 4 kelas C, dan pada video ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai soal-soal UAS pada mata kuliah Islam Interdisiplin. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hakikat pendidikan Islam, landasan, prinsip, dan tujuan pendidikan Islam. Adapun berdasarkan konsep tarbiyah dalam Al-Quran, maka hakikat pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan bersifat humanis teosentris. Pendidikan bersifat humanis teosentris artinya bahwa pendidikan dan segala sesuatu yang diajarkan kepada manusia adalah berdasarkan fitrah atau kodrat manusia sebagai makhluk, dan tentunya dilandasi oleh segala syariat dan ketentuan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan bernilai ibadah. Salah satu tugas dan peran pendidikan Islam adalah menuntun dan mengajarkan umat manusia dalam menjalankan ibadah dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, pendidikan menanamkan tanggung jawab. Hakikat pendidikan Islam lainnya ialah menanamkan rasa tanggung jawab kepada seluruh umat manusia dan mengajarkan umat manusia bagaimana cara memenuhi tanggung jawab serta kewajiban yang dimilikinya. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup. Hukum menuntut ilmu adalah wajib atau fardu ain, baik bagi pria maupun bagi wanita. Seorang muslim hendaknya tidak berhenti menuntut ilmu dan mendalami pendidikan Islam, karena pada hakikatnya pendidikan Islam adalah dasar hidup seseorang semasa ia hidup di dunia dan berlaku seumur hidup. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan fitrah pendidikan peserta didik, baik kru, fisik, kemauan, dan akalnya secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah fil ard. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilaksanakan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Adapun landasan dari pendidikan Islam sendiri, yang pertama, Al-Quran, sebagaimana firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Yang kedua, as-sunnah. As-sunnah ialah perkataan, perbuatan, atau pengakuan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui dan beliau membiarkan saja dan kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijtihad, di mana ijtihad adalah istilah para fuqaha berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang pertama, pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Allah pula menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Hukum-hukum mengenai alam fisik disebut sunnatullah, sedangkan pedoman hidup disebut dinullah yang mencakup akidah dan syariat. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip seimbang. Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam harus menjadi perhatian. Rasul diutus Allah untuk mengajar dan mendidik manusia agar mereka dapat meraih kebahagiaan kedua alam itu. Implikasi pendidikan harus senantiasa diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Pada soal nomor 2, saya akan menjelaskan hakikat pendidik peserta didik maupun tugas serta sifat-sifatnya. Yang pertama, hakikat pendidik. Hakikat pendidik di dalam Al-Quran terdapat orang yang dapat dipahami sebagai pendidik, yaitu Allah
Rasulullah, orang tua, maupun guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan guru utama karena dialah yang paling memahami fitrah manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Nabi sebagai pendidik yang ideal dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, bahwa Nabi adalah pendidik pertama dalam pendidikan Islam dan keberhasilan yang dicapai Nabi dalam pencapaian pendidikan. Yang ketiga, orang tua. Tugas pendidikan yang sesungguhnya berada di pundak orang tua karena mereka yang melahirkan anak. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik. Dan yang terakhir ialah guru, di mana guru adalah orang yang bekerja di bidang pendidikan dan pengajaran yang juga bertanggung jawab untuk membantu anak mencapai kedewasaannya masing-masing. Adapun tugas pendidik yang pertama, membimbing siswa dalam artian mencari rujukan siswa tentang kebutuhan, kemampuan, bakat, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan situasi pendidikan. Yang ketiga, seseorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang baik diperlukan seperti pengetahuan agama, teknologi, dan lain-lain. Sifat pendidik. Sifat pendidik terbagi menjadi 5. Yang pertama, memiliki sifat dan watak tarbiyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikir pendidik. Yang kedua, memiliki sifat ikhlas. Yang ketiga, bersabar untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Yang keempat, memiliki sifat jujur. Dan yang terakhir, senantiasa membekali diri dengan ilmu. Adapun kewajiban dari pendidik, yang pertama, menjadi motivator bagi anak didik. Yang kedua, menguasai media pembelajaran. Dan yang terakhir, menguasai metode pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hakikat peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Yang kedua, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Dan yang terakhir, peserta didik merupakan dua unsur jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu tugas peserta didik. Peserta didik harus mendahulukan kesucian jiwa sebelum yang lainnya. Yang kedua, peserta didik harus mengurangi keterikatannya dengan kesibukan duniawi. Yang ketiga, tidak boleh sombong terhadap orang yang berilmu. Dan yang terakhir, orang menekuni ilmu pada tahap awal harus menjaga diri dari mendengarkan perbedaan pendapat atau khilafiyah antara mazhab karena hal itu akan membingungkan pikirannya. Selanjutnya mengenai sifat peserta didik, meniatkan belajar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji dan meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela, baik untuk tujuan ukhwariyah maupun duniawi. Yang ketiga, belajar secara bertahap dengan memulai dari pembelajaran yang mudah ke pembelajaran yang sulit. Yang keempat, mengetahui nilai-nilai ilmiah dan ilmu pengetahuan yang dipelajari sehingga memunculkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Selanjutnya yaitu kewajiban peserta didik. Peserta didik sebelum mulai belajar, seorang pelajar, baik itu siswa atau siswi, harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat buruk. Yang kedua, jangan terlalu sering menukar guru, sebab belajar kepada satu guru secara istiqomah lebih mulia nilainya jika dibandingkan dengan belajar kepada guru yang bergonta-ganti. Dan yang terakhir yaitu seorang pelajar diwajibkan menghormati guru, memuliakannya serta mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib pula selalu membuat senang hati guru dengan cara-cara yang baik dan benar. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa mengapa adanya kekerasan seksual dalam pendidikan, guru yang memukul muridnya. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena adanya penyelewengan kekuasaan. Misalnya, terjadinya pelecehan pada peserta didik karena adanya rasa kekuasaan yang tinggi dari pendidik sehingga beranggapan bisa melakukan apa yang diinginkan sesuka hatinya. Kemudian ada pula kejadian peserta didik yang kurang ajar terhadap pendidik karena kurangnya penanaman moral dan karakteristik dalam diri peserta didik, dan peristiwa ini sangat-sangat bertentangan dengan hakikat maupun prinsip serta tujuan dari pendidikan Islam, sehingga solusinya yang pertama
dan satu-satu solusinya yaitu adanya kesadaran diri pada setiap individu, baik itu pendidik maupun peserta didik, untuk menjalankan sesuai persepsi dan bagiannya masing-masing. Nah, karena perkembangan zaman maupun adanya kekurangan-kekurangan dalam pendidikan Islam saat ini, saya akan menjawab soal yang ketiga mengenai metode yang cocok untuk pendidikan Islam saat ini. Menurut saya, metode yang cocok dengan situasi saat ini yaitu metode tafakur tazakur. Tafakur adalah metode dakwah yang mengajak untuk berpikir dengan menggunakan pikiran, karena dengan berpikir merupakan salah satu upaya dalam menambah wawasan atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan tazakur adalah upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai gangguan pikiran supaya lebih fokus serta berada pada puncak ketenangan diri. Dan tajakur dapat menghantarkan manusia pada keesaan berbuat dan kesadaran sifat. Seseorang yang memiliki ma'rifat dan selalu mengembangkan tazakur kepada tafakur dan mengembalikan tafakur kepada tazakur hingga dapat membuka gembok hatinya. Selanjutnya, bagaimana jika saya menjadi seorang pendidik dan bagaimana saya menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai Islam saat saya menjadi seorang pendidik. Nah, yang akan saya lakukan agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik yaitu saya harus memahami karakter serta mood belajar dari peserta didik sehingga mereka bisa menerima materi yang saya sampaikan dengan cara yang harus dekat dengan peserta didik, menanyakan masalah yang mereka alami baik di pelajaran maupun di luar pelajaran agar tidak ada yang mengganggu pikiran mereka saat menerima materi dari saya. Kemudian untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik yaitu dengan mengamalkan membaca ayat suci Al-Quran sebelum pelajaran dimulai serta saat menerapkan dan mengaitkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan yang dialami oleh umat muslim, misalnya contoh-contoh maupun mengaitkan nama-nama umat muslim di pembelajaran matematika. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.